Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, perhelatan pemilu 2024 sudah berakhir, dan untuk DPR RI dari Bali sudah ditetapkan 9 wakil dari Bali yang lolos ke Senayan untuk duduk di DPR RI 2024-2029. Salah satunya adalah Ibu Tutik Kusumawardani yang pada kesempatan yang berbahagia ini hadir bersama saya di studio Tribun Bali. Menapi gadel Bu? Becik Pak Komang, Swastiastu. Swastiastu niki, Pak. Aku ketemu kemarin niki Bu. setelah lama berjuang kemarin di di selama pemilu kemarin ya. Sosialisasi terus. Terus semua niki Bu, ampun hadir niki. Nggih, siap Pak Komang. Ya Bu, niki kan Ibu ampun lolos niki ke Senayan. Nggih. Dan menjadi satu-satunya dari perempuan gitu nggih, dari 9 caleg yang lolos ke Senayan, Ibu satu-satunya perempuan. Nah, sekarang gimana rasanya Bu setelah lolos ke Senayan? Apakah sudah merasa lebih plong mungkin gitu Bu? Kemarin kan tensinya mungkin agak-agak tegang-tegang gitu kan selama pemilu kemarin. Gimana Bu sekarang Bu? Iya, satu sisi udah mulai tensi udah menurun. Sudah menurun ya. Cuman perasaan sedih itu masih ada. Sedihnya apa? Kok sedikit yang lolos dari perempuan. Oh jadi, gitu. saya tidak bangga jadi perempuan satu-satunya, terus terang aja sama sekali enggak. Saya pingin lebih banyak lagi, mungkin 2-3 yang bisa lolos, 30% lah bisa lolos gitu memenuhi kuota. Jadi rasanya ya masih belum habis pikir, padahal pemilih kita kan banyak perempuan ya. Kenapa nggak perempuan milih perempuan? Oh itu ya. Coba bayangkan Pak Komang, yang tahu kesulitan orang perempuan, karena hanya perempuan sendiri kan Pak Komang. Pak Komang nggak detail lah tahu kesulitan orang perempuan. Saya tahu. sedikit nggak detail. Iya. Jadi yang bisa memperjuangkan kaum perempuan ya pasti perempuan lah Pak Komang. Ya di situ sedikit rasa kenapa kok nggak 2-3 kami yang lolos di DPR RI gitu Pak Komang. Saya nggak melihat dari partai mana ya, pokoknya saya pingin perempuan jadi yang di bisa lolos. satu sisi mungkin ini ada rasa bangga juga Ibu karena bisa lolos. Namanya lolos aja ya, tapi juga. Saya sekarang di satu sisi juga ada rasa sedih ya karena rasa sendirian gitu perempuan Bu ya. Betul, sedikit nanti kita di DPR perempuannya kan sedikit jadinya. Iya. Jadi harapan Ibu memang lebih banyak seharusnya perempuan-perempuan Bali yang bisa, karena perjuangan kami juga berat kalau perempuannya sedikit di sana. Bagaimana kita bisa memperjuangkan seperti kesetaraan gender, kemudian merespon terhadap semua permasalahan yang dihadapi oleh perempuan, terutama permasalahan yang sangat urgent, yang sangat signifikan itu. Kan itu mesti perempuan yang merasakan perjuangan. Khususnya bagi perempuan-perempuan Bali gitu ya Bu. Betul, perempuan Bali terutama. Orang Bali, mohon maaf. Iya. Tapi kan sekarang Ibu sebagai satu-satunya perempuan, apakah akan tetap berjuang sekeras sekuat tenaga nanti di Senayan meskipun sendirian sebagai seorang perempuan di Senayan untuk tetap memperjuangkan permasalahan perempuan ini di Senayan nanti? Ya pasti dong Pak. Bagaimanapun karena saya seorang perempuan, saya pasti nyerempetnya juga ke perempuan dimanapun nanti fraksi menaruh saya di komisi berapa. Saya melalui komisi di mana saya ditempatkan, itulah kami ada ininya pembelaan terhadap perempuannya, di mana seperti umpamanya karena background saya kan ekonomi, biasanya saya ditaruh di ekonomi komisi 11 seperti dulu, jadi di situ menyentuh UMKM kan kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Nah disitulah saya bisa menyentuh ke perempuan juga. Dimanapun saya ditempatkan, saya tetap akan mencari celah untuk menyentuh ke perempuan. Harapannya di komisi 11 Bu ya? Ya, harapan komisi 11 atau komisi 6 boleh. Karena saya di ekonomi backgroundnya. Iya. Jadi ekonomi dan perempuan ini ya. Iya, ekonomi perempuan gitu ya. Harusnya saya punya rumah sakit, kepentingannya rumah sakit ya. Nanti dibilang konflik interest. Saya terserah dari fraksi saja lah. Biasanya fraksi sih menempatkan di
gimana background saya. Yang penting bagaimana tapi perjuangan ekonomi dan juga perempuan. Di Ibu kan pernah di Senayan juga ya pada waktu 2017 sampai 2019 ya. Waktu itu komisi berapa, Bu? Komisi 11. Komisi 11 ya. Makanya saya banyak bersentuhan dengan UMKM. Dan sekarang prioritasnya juga kembali di UMKM ini ya. Iya. Kalau pertanian bagaimana, Bu? Kan Ibu sebagai ketua wanita tani di Bali. Betul sekali. Nah, pertanian pun saya siap ditaruh di pertanian, saya siap. Cuman kalau di UMKM itu ininya lebih luas, Jadi itu kebanyakan UMKM itu adalah perempuan. Jadi nanti di UMKM itu pun kami bisa kok nanti mengarah ke pertanian bisa, terutama industri rumah tangga kan yang dilakukan oleh ibu-ibu wanita tani. Betul. Nah, kembali lagi ke pemilu 2024 ini kemarin, Bu. Iya. Gimana sih masa-masa perjuangan itu sebagai seorang perempuan ini menghadapi persaingan yang begitu ketat, saya kira mungkin untuk melaju ke Senayan ini, Bu. Iya, jadi mungkin ini berpengalaman dari kegagalan yang periode lalu. Ya, 2019 Ibu ya. Iya, 2019, di mana saya harus kawal dengan ketat suara-suara itu. Jadi tim lebih banyak lagi, saya harus bisa supaya menyebarnya itu lebih masif lagi. Jadi semua itu belajar dari kegagalan. Untuk itulah makanya saya sangat berharap sekali kepada politisi perempuan. Kalau gagal jangan terus langsung mundur. Pasti ada celah lain yang kita bisa raih di kemudian hari. Belajarlah dari kegagalan itu, jangan mundur setelah gagal. Ya, ini mungkin pesan bagi para politisi perempuan ya, terutama yang masih baru. Jangan pernah gentar ya, Bu ya. Betul. Harus tetap pasti akan mencapai tujuan itu, pasti akan mencapai. Yang penting yakin gitu ya. Yakin, tekun dan terus melakukan kebaikan pada masyarakat. Nah, kalau kunci keberhasilan Ibu kira-kira apa, Bu? Kunci yang membuat Ibu mendapatkan suara banyak, termasuk di internal Demokrat juga, sampai akhirnya Ibu membawa Ibu ke Senayan, lolos ke Senayan setelah gagal di 2019, 2024 ini Ibu berhasil dan menjadi mungkin bisa disebut sebagai newcomer katanya. Kembali jadi newcomer. Iya. Betul. Ya itulah dari investasi yang sudah saya tanam terdahulu, dan itu terus harus dirawat memang, jangan ditinggalkan begitu saja. Jadi itu tetap kita harus rawat dengan baik, dan yang penting kita jangan sampai berhenti kita melakukan suatu kegiatan sosial, yang minimal mengunjungi mereka, jadi mereka tetap ingat sama kita. Di samping memang banyak kendala yang harus kita hadapi, nah itu memang suatu ini yang tidak terduga, suatu kejadian yang tidak terduga di lapangan. Challenge, tantangannya betul, tantangan itu yang tidak. Tapi gimana pun kalau kita siap menghadapi tantangan itu, ya kekuatan mental kita. Tapi saya yakin wanita-wanita di Bali ini memang wanita-wanita yang tangguh sebenarnya ya. Cuman yang kekurangan sedikit, kadang-kadang wanita itu sendiri tidak percaya diri bahwa akan mampu tuh. Kadang-kadang di situ belum apa-apa udah stigmanya bahwa saya ini perempuan kayaknya tidak pantas digelanggang seperti itu. Nah, itu stigma semacam itulah yang perlu kita hapuskan. Kita sama, kalau kita yang merasa diri bahwa perjuangan itu sama antara laki-laki dengan perempuan adalah sama. Jangan baru di sebelah kiri kanan ada laki-laki terus kira mundur, jangan. Kita rasakan aja bahwa kita sejajar, ayo dengan kesantunan kita, dengan keluasan kita. Kita rangkul musuh-musuh kita yang di sebelah ini. Kan karena laki-laki kan anggap aja, tapi kita rangkul. Jadi kita tahu dah bagaimana, di mana kita harus menyalip, di mana kita harus berhenti sejenak untuk mengatur strategi. Iya, jadi pendekatannya beda. Beda. Saya yakin kaum laki-laki juga nggak kejam gitu kalau kita rangkul ya. Iya, betul. Kalau sudah dilulukan oleh perempuan ya. Jangan dijudesin. Jangan dijudesin itu. Jangan dijudesin. Tapi selama ini pengalaman kemarin ada nggak yang ada perasaan underestimate dari Ibu juga, atau mungkin dari pihak-pihak lain yang
mungkin tanda kutip yang Iya. meremehkan ibu gitu. Oh iya. Banyak Oh, banyak. underestimate terhadap diri saya. Siapalah saya? Saya sudah 5 tahun hanya sebagai masyarakat biasa. Kemudian saya kan bukan incumbent yang ada bansos Iya, segala. iya. Saya tidak punya power yang bisa menekan struktur partai yang ada di kabupaten. Jadi semua underestimate dengan saya. Tapi dengan diperlakukan seperti itu, justru saya mencari peluang. Ini saya harus bangkit, harus Jengah. tunjukkan bahwa saya mampu. Ada rasa jengah mungkin Bu ya. Harus tunjukkan saya mampu. Songhara itu Iya, sangat Widi iya. mungkin mendengar semua doa-doa Iya. saya sehingga beliau memberikan jalan. Ya, luar biasa ya perjuangan ibu ya. Seorang perempuan berhasil. Ya, tapi perempuan yang lain bisa, Ya, Bapak Mama, ayo sama ayo. Bu Tuti kita Ya, sama-sama iya, gandengan untuk- tangan untuk nanti. perempuan-perempuan Bali ini ya, jangan pernah Iya. takut ya. Jangan, Menjadi jangan. politisi. Jangan. Saya Kita tetap kemarin berharap. gagal nggak nangis saya. Iya, iya. Nangis sebentar aja, lagi. Kenapa saya harus nangis? Kalau saya nangis kan seperti mengubur diri saya sendiri. Tetap saya berkegiatan sehingga justru orang jadi simpati sama saya karena ibu ini udah gagal kok masih jaya seperti ini gitu. Karena memang itulah saya. Saya tidak bisa berpura-pura. Kalau saya memang tugas saya melakukan seperti ini ya terus saya lakukan. Saya nggak bisa berpura-pura. Tapi yang paling penting, mungkin paling krusial dari seorang Ibu Tuti itu mungkin investasi sosial itu ya Bu ya. Investasi sosial Karena ini sudah penting. Ibu lakukan dari dulu ya, dari Iya. Rotary gitu ya. Dan ini masih terus diingat oleh masyarakat gitu ya. Betul sekali. Jadi tidak hanya pas pemilu saja yang datang ya. Itulah saya kan juga sudah usia sudah tidak muda lagi sehingga saya berharap sekali kaum milenial lah yang maju. Tinggal gimana kita ayo bareng-bareng dengan saya investasi sosial nanti dengan saya. Iya. Karena memang kalau kita tidak dikenal oleh masyarakat, bagaimana masyarakat akan memilih kita? Tidak hanya ujuk-ujuk pas 5 tahun sekali baru datang gitu ya. Apalagi nanti makin ke depan makin makin maju masyarakat makin cerdas. Iya. Saya yakin kos politik akan menjadi lebih murah. Iya. Ini mungkin sekali lagi bahwa pelajaran dan pengalaman bagi perempuan-perempuan Bali yang ingin terjun ke dunia politik ya Bu Iya, ya. jangan takut. Pernah takut, dan yang satu selalu investasi sosial Betul. dan selalu turun ke masyarakat itu ya Bu ya, biar Iya. lebih dikenal gitu ya. Betul. Nah, ini kan juga menarik Bu bahwa keberhasilan Ibu ke Senayan ini kan juga diwarnai drama-drama gitu ya Bu ya, saya bilang gitu ya. Mungkin kayak drama Korea gitu ya. Ya kan kalau dari perjalanan politik Ibu kan untuk ke Senayan ini kan awalnya sempat mendaftar bersama Partai Nasdem kan gitu kan. Kemudian keluar bahkan sempat menyatakan tidak akan Maju lagi. ya tidak akan maju lagi, tidak akan bahkan menyatakan tidak akan berpolitik lagi seperti itu kan. Akhirnya Ibu kembali dan pulang lagi bersama Partai Demokrat. Partai Demokrat, Dan akhirnya sekarang berhasil ini. Gimana ini Bu? Menarik. Saya kira menarik ini perjalanan Ibu. Ada drama-drama gitu. Iya. Ini agak ironis dikit, agak lucu dikit memang. Pada waktu itu saya sudah mendaftar dari Partai Nasdem. Kemudian pada tanggal 3 April putra saya meninggal. Saya punya anak laki satu-satu, cuma satu Pak Om, saya punya anak laki paling kecil lagi. Paling bungsu nggih. Dia sebenarnya enggak sakit yang serius gitu, enggak. Hanya karena dibilang asam lambung, mual-mual. Jadi terus itu sudah ada janji di masyarakat. Mas nodalan lagi musim waktu itu. Dia sampai berpikir bengong, aduh kalau saya hanya bilang anak saya sakit, rasanya masyarakat nggak akan percaya gitu kan. Jadi saya selalu memang terlalu memikirkan masyarakat ini nomor satu. Itu di dalam pikiran, di dalam benaknya selalu seperti masyarakat nomor satu. Kalau saya sudah janji, ya jangan ingkar janji lah. Yang poin kita kalau ke masyarakat itu ingat ya jangan ingkar janji. Nah pada waktu ini kan ada yang sakit, kemudian dia lagi bengong, tiba-tiba menantunya datang, mama mau pulang aja deh mama, enggak apa-apa kok nanti kakak, dia bilangin suaminya kakak nanti masuk ruangan kok, udah tinggal observasi saja. Yang pikir juga iya orang sakitnya nggak serius kok, kayaknya sih boleh saya tinggal nih. Akhirnya kan tinggal kan, setelah yang tinggal itu ternyata
2 jam yang pas sampai di Singaraja meninggal. Dia itu merasa sangat berdosa, sangat menyesal sekali dia. Kok saya seperti ini ya, nasib saya. Saya ini mementingkan masyarakat, sementara anak saya sedang meregang nyawa saat itu. Akhirnya di sana ada waktu nih, terus dia memutuskan kalau memang begini mungkin sudah ada korban dari keluarga, mungkin saya akan mundur saja dari perpolitikan ini, saya akan mundur saja, sudah saya akan konsentrasi ke keluarga. Kemudian pada saat anak ini meninggal itu kan ada yang jenguk dari teman-teman dari Nasdem. Nah disitulah saya menyatakan mengundurkan diri. Dan tidak ada yang membantah, semua diam. Oh ya udah, syukur memang jalan saya harus berhenti. Saya harus berhenti. Sudah bulat deh waktu ini sampai dalam perjalanan itu yang sering telepon dari partai Demokrat, ditelepon terus, tolong dong jangan berhenti ini, balik lagi terus dirayu-rayu, terutama Pak Ketua. Terus dirayu, dia udah bilang, enggak, silakan ada dengan milenial saja. Dia selalu orientasinya pingin milenial lah yang maju, jangan saya udah tidak muda lagi gitu. Orientasinya selalu milenial. Terus tetap diminta, ibu lagi sekali aja maju nanti silakan ibu mengkader kepada milenial. Ya akhirnya terus didekati seperti itu namanya ya udah, ini juga kawan lama, kita deket, tidak ada masalah sebenarnya. Yang pindah hanya gara-gara saksi aja dulu, nggak pernah ada saksi, kita berjuang sehingga yang ya sudahlah, tapi janji ya ada saksi, dia bilang gitu, janji ya ada saksi. Sekarang masa saya berjuang nggak ada saksi, iya katanya. Udah akhirnya udah kembali ke Demokrat gitu ceritanya. Tapi dia udah janji di dalam, sampai sekarang saya udah janji dalam diri saya mintanya periode ini saja. Saya siap akan mengkader milenial yang lebih muda dari saya hanya periode ini saja. Kasihan negara ini kalau diisi senior terus kasih lah menuju 2045 ini loh, kita berat tantangannya kalau enggak yang lebih muda yang maju, milenial ini notabene yang sangat jago IT. Kalau kita kan sudah out of sudah nggak ini lagi, udah terlambat. Bu, tadi kan Ibu sempat menyinggung sempat kehilangan putra Ibu, katakan jadi mungkin pukulan berat bagi Ibu ya dalam perjalanan politik Ibu, sampai sempat sampai sekarang pun masih. Sampai sempat memutuskan mau berhenti kan. Akhirnya Ibu maju lagi, mungkin pengen juga tetap strong gitu kan Ibu, yang move on gitu kan. Nah, terkait itu mungkin Ibu ada gimana rasanya Bu setelah kemarin sempat kehilangan putra, sekarang akhirnya berhasil tuh, ada sesuatu nggak Bu? Mungkin pernah merasakan mungkin jalan Ibu ini terbantu dengan oleh almarhum suami Ibu. Iya, betul sekali. Jadi gini, dia waktu itu juga selalu dalam doa, dia selalu kalau saya harus maju, tolong dong saya dibantu. Karena cita-cita Tiangki sebenarnya dari dulu saya pengen mengkader, kader untuk gimana di partai ini muda-muda yang ada di dalam partai ini. Tapi kan sampai sekarang belum kesampaian belum bisa terisi itu. Jadi Tiang mohon selalu minta pada anak Tiangki dan sama Ida Sang Yang Widi mohon kalau diizinkan saya duduk lagi sekali. Saya siap hanya periode ini saja saya maju, saya akan mengkader. Jadi agar partai saya di Demokrat ini muda-muda semua. Ketum saya sudah orang muda kok sekarang. Harus dong sekarang kader di bawah juga orang muda, di daerah-daerah orang muda. Kita cita-citanya memang udah. Jadi ini buat nanti teman-teman yang mau di Demokrat, ayo saya mundur ya, dengan ini saya nanti dengan program saya kita bergerak ke masyarakat nanti. Jadi memberi kesempatan kepada muda-muda Bu ya. Betul. Saya harus mundur dah. Ada mungkin sisi-sisi spiritualitas kalau yang Bu rasakan selama perjuangan di kemarin? Oh iya. Yang saya rasakan, kok kemana saya datang sambutannya tuh gimana ya, kok kayak memberikan doa kepada saya. Auranya positif terus kok selalu saya datang
kemagunya, padahal saya seperti ke Pura Ulundanu tuh baru pertama. Tapi kok kalian beliau kenal, terus seperti ikut berdoa untuk saya. Dan kemana-mana saya rasakan, oh ya beda memang, tahun ini beda sekali. Beda sekali. Ada hambatan pun semua bisa saya lalui. Jadi dorongan dari ini juga para pemangku, juru mangku, terus pendeta-pendeta, kita yang mohon mohon izin, mohon restunya juga, semua kayaknya memberikan dorongan yang positif gitu, sehingga di situ dia yakin saya harus maju kalau gitu, karena diberikan kesempatan yang terakhir, saya harus gunakan kesempatan yang terakhir dan stop sampai di sini. Saya harus mengkader. Jadi ini bagi Ibu perjuangan terakhir Ibu untuk bisa politik. Ya, di politik ya, seperti itu. Ya, betul. Sebagai puncak karir Ibu mungkin. Betul. Walaupun masih orang bilang, Ibu masih muda, masih mampu. Enggak lah, udah. Saya harus berikan kesempatan yang muda-muda. Saya siap untuk mendampingi. Jadi selama 5 tahun ini Ibu akan berjuang maksimal untuk yang muda. Dan tentunya juga untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali khususnya perempuan di Senayan. Jadi artinya meskipun di periode terakhir Ibu mungkin gitu ya. Jadi bukan berarti tadi Ibu duduk santai di Senayan gitu ya. Enggak begitu tuh, enggak, tetap dia orang enggak bisa diem kalau saya dipercaya. Saya totalitas bekerja. Gitu aja. Jadi ini harus dipegang teguh masyarakat Bali bahwa Ibu meskipun ini Ibu janji sebagai yang terakhir, perjuangan terakhir Ibu ya, tapi totalitas ya. Kita kan punya cita-cita. Nanti saya meninggalkan dunia ini, kenangannya kenangan manis dong. Iya, luar biasa. Jadi ada dua misi kayaknya saya baca ini Bu, memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali dengan totalitas dan mengkader atau menggenerasi regenerasi. Ya, ini bagus juga ini buat politisi-politisi kita muda, harus selalu mengkader generasi. Laki perempuan, ayo. Yang penting kalian harus tahu dunia politik, paham. Nah, di situ kalian akan jatuh cinta nanti. Jangan alergi dengan politik, karena semua kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita ini semua diselesaikan dengan melalui proses politik. Yang dikader bukan hanya anak Bu ya, tapi semua juga ya. Semua. Justru anak saya nggak ada yang mau. Justru anaknya nggak ada yang mau. Nggak ada, karena mereka udah berkeluarga kan pasti seizin suaminya ya. Seizin suaminya. Jadi tinggal anak saya perempuan kan jadi suaminya yang kalau diizinkan. Jadi Ibu untuk regenerasi ini siapapun perempuan Bali khususnya yang mau belajar sama Ibu, mau sharing sama Ibu sudah terbuka. Meskipun dari partai berbeda. Welcome. Oh ya, saya pernah cerita sama teman di PDIP, ayo dong kita perempuan-perempuan, kita bersatu. Ya, tapi kan kami dari partai yang berbeda. Saya tidak melihat partainya, saya melihat perempuan kamu berhasil duduk di situ yang saya suka. Artinya membawa nama Bali itu yang penting ya, bukan partainya. Nah, itu dari provinsi dia, maju ke provinsi, kebetulan berhasil. Saya tidak mandang warna apa, tapi saya menambah perempuan kalian sudah berhasil, kalian strong, ini artinya. Tapi selain di DPR sendiri yang hanya mau loloskan Ibu sebagai seorang perempuan, di provinsi pun rasanya tidak terlalu banyak perempuan itu ya. Betul, iya. Di DPRD juga. Sayang di sekali kabupaten ya. kota. Sayang sekali. Sayang sekali Bu ya. Kenapa kaum saya perempuan tidak milih perempuan? Tapi ada juga satu hal yang positif juga Bu, di DPD sekarang dari Bali ada perempuan juga. Ada Nilo Jelantik. Iya. Gimana? Newcomer ya. Ya syukurlah. Suka saya. Jadi bisa sama-sama berjuang di Jakarta ya, meskipun berbeda berbeda kursinya. Berbeda ruangan. Ruangannya beda ya. Tapi kita tapi kalau untuk berjuang seperti ini, mungkin kita untuk berjuang khususnya untuk Bali, kita harus bersama-sama semua. Ya, tidak laki, tidak perempuan sama. Tapi pada saat berjuang yang khusus untuk perempuan, baru perempuan. Kalau untuk Bali, kita kepentingan Bali seperti bandara, seperti devisa untuk Bali, seperti kemarin yang saya perjuangkan kan devisa pariwisata kita. Kan yang terbesar di Indonesia, 60% devisa pariwisata adalah dari Bali waktu itu. Itulah yang saya perjuangkan. Kebetulan saya di Komisi 11 waktu itu, Bappenasnya Bapak
Bambang Brojo, di situ saya terus mendesak Bali 60% loh devisa pariwisatanya untuk Indonesia. Apa kontribusinya untuk Bali? Jangan ke pusat semua ya. Iya ya, sekarang mungkin shortcut ini udah mulai ditampakkan kan dengan G5 mengui. Iya betul, ini pemerintahan Pak Jokowi yang responsif mungkin kan juga. Ya mudah-mudahan deh. Jadi banyak hal yang harus diperjuangkan. Iya memang harus kita suarakan. Kalau kita diam. Jadi ketika di Senayan harus kompak juga, semua dari yang DPRD dari Bali. Iya betul. Nah, Ibu tadi sempat menyinggung soal bandara nih, menarik ini akan infrastruktur kita ya. Bandara Bali Utara, kemudian ada Tor Gilimanuk. Ini kan kemarin Bandara Bali Utara itu kan awalnya sempat diwacanakan, tapi nggak jadi gitu kan. Harus jadi. Ya, setiap pemilu juga muncul lagi jadi isu. Nah, kemarin kan sempat juga Ibu kan kebetulan di koalisi Indonesia Maju kan sama Gerindra, dukung Prabowo dan Gibran. Nah, kemarin kan itu menjadi salah satu mungkin tanda kutip janji kampanye dari koalisi Prabowo Gibran kan bahwa ketika mereka terpilih akan membangun bandara Bali Utara. Itu kita tagih. Ya, gimana sih lagi Ibu sebagai Ibu melihat itu sebagai? Iya, kita tagih janjinya dong nanti. Saya pasti nanti dengan teman-teman dari Bali semua kan. Kita tagih janjinya. Bandara kita di Ngurah Rai sudah crowded sekali. Ini baru domestik aja ini. Internasionalnya belum begitu ramai seperti dulu karena kondisi ekonomi dunia yang masih belum kondusif kan. Nah, ini nanti kalau seperti terjadi seperti kemarin itu kan rugi kita. Sementara Korea, Singapura siapnya luar biasa untuk menerima kunjungan wisatawan. Thailand saja sudah luar biasa kunjungan wisatawannya. Kita masih dengan bandara yang tidak maksimal seperti itu kan. Ironis jadi harus perlu bandara. Jadi kalau menurut Ibu apakah bisa terrealisasi ini setelah sekian kali? Mohon doanya masyarakat Bali semua, kami yang berjuang, kami yang menyuarakan. Mohon doanya. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kami yang menyuarakan bisa. Ya nanti Ibu Tuti bersama. Kalau saya di Komisi 11, Bappenas ketemu lagi. Ya nanti akan diperjuangkan oleh Ibu Tuti dan tentu juga anggota DPRD dari Bali ya untuk perjuangkan pembangunan bandara Bali Utara. Jadi menurut Ibu bandara di Bali Utara ini memang benar-benar urgen bagi Bali. Sangat urgen sekali. Sehingga ini juga bandara di Ngurah Rai sudah tidak bisa diperluas lagi. Sudah maksimal sekali. Mau reklamasi mau apa udah maksimal sekali. Di mana negara maju tentu transportasinya itu kondusif. Sekarang kalau nggak kondusif seperti di Ngurah Rai gimana? Siapa yang akan tertarik datang? Alam kita sudah bagus sekali. Dan juga perlunya pemerataan juga kali ya. Pemerataan di Bali Utara nih kasihan. Menjadi daerah terpinggirkan dia yang dulu statusnya ibu kota provinsi, sekarang daerah terpinggirkan. Coba. Sementara yang kaya-kaya sekali, yang miskin, aduh ada yang stunting banyak, kasihan. Jadi tentu ini juga pemerataannya juga harus diperjuangkan ya Bu. Pemerataan ekonomi dengan mengumpulkan devisa terbanyak dari Bali. Iya. Jadi itu prioritasnya ya. Pemerataan ekonomi, kemudian bagaimana bisa mendatangkan devisa itu ya. Pembagian devisa mungkin. Datangkan devisa kita minta, nanti lagi kita minta perjuang dari pusat, tolong dong Bali. Biar lebih banyak lagi dapatnya ya. Minimal kalau sudah pemerataan kan masyarakatnya juga akan lapangan pekerjaan. Kita semua kan butuh lapangan pekerjaan terutama kan. Jadi itu yang dibutuhkan, ada lapangan pekerjaan. Indonesia, Bali menjadi makmur, tinggal kita minta infrastruktur kan harus dari pusat. Devisa kita yang kita sumbangkan untuk negara. Oke, mungkin yang terakhir Bu, apakah yakin bahwa nanti bandara di Bali Utara itu akan berfungsi maksimal Bu, setelah dibangun nanti? Tidakkah nanti ada kekhawatiran akan sepi seperti itu Bu? Bisa menjadi salah satu faktor kunci untuk pemerataan pembangunan di Bali seperti itu dan membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Iya, langsung kalau di Bali saya yakin, Bali yakin, karena Bali itu adalah jendela pariwisata dunia. Begitu transportasinya kondusif, masyarakatnya siap, saya yakin. Ayo makanya masyarakat Bali juga siapkan diri sebagai daerah tujuan wisata itu. Bagaimana sikap kita sekarang untuk menerima
wisatawan asing yang datang ke Bali. Oke. Mungkin ada yang perlu mau disampaikan Bu kepada masyarakat Bali sebagai closing statement Bu? Oh iya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Bali. Kemudian dan di dalam tugas-tugas saya ini juga mohon dikawal agar saya bisa berjalan di rel yang benar, bisa memperjuangkan Bali secara maksimal, bisa mengkaderisasi politisi-politisi junior juga secara maksimal. Oke. Baik, terima kasih Bu. Tribuners Seputar Tribun Bali, demikian perbincangan saya dengan Ibu Tuti Kusumawardhani. Beliau adalah caleg terpilih dari Bali dan tentunya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali di Senayan. Kita doakan semoga perjuangan Ibu Tuti nanti di Senayan bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Bali. Demikian Tribuners, terima kasih. Akhir kata kami ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.